Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku kelas 4A dan kelas 4B, selamat kembali bertemu dengan Ustazah Suminah dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Pada pelajaran kita yang pertama ini, kita akan belajar tentang surat Al-Falaq. Tujuan belajar kita yang pertama, anak-anak bisa membaca surat Al-Falaq dengan tartil. Yang kedua, anak-anak bisa memahami makna dari surat Al-Falaq dengan baik dan benar. Yang ketiga, anak-anak bisa menulis kalimat-kalimat yang ada di dalam surat Al-Falaq. Yang keempat, anak-anak bisa menunjukkan hafalan surat Al-Falaq. Dan yang kelima, anak-anak bisa menunjukkan sikap peduli sebagai bentuk pemahaman dari surat Al-Falaq. Baik, sekarang kita mulai hari ini ya, kita akan belajar membaca dan memahami makna yang terkandung dari surat Al-Falaq. Baik anak-anakku, silahkan dibuka bukunya, buku pelajaran PAI halaman 6. Kita akan bersama-sama membaca surat Al-Falaq beserta artinya. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Allah yang menguasai subuh dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Ya, anak-anakku, Ustazah yakin anak-anak sudah bisa membaca semuanya karena anak-anak sudah belajar Al-Quran metode Umi, sehingga Ustazah yakin anak-anak sudah bisa membaca Al-Quran dan akhirnya sudah otomatis dong anak-anak bisa membaca surat Al-Falaq. Silahkan nanti di rumah diulangi membaca surat Al-Falaq maupun artinya. Sedikit yaitu keterangan tentang surat Al-Falaq anak-anak, bahwa Al-Falaq itu artinya adalah waktu subuh. Surat Al-Falaq terdiri berapa ayat coba? Nah, tadi sudah kita baca ya. Surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Ya, surat Al-Falaq itu urutan yang ke-113 surat di dalam Al-Quran. Ya, surat Al-Falaq ini termasuk surat Makkiyah karena surat Al-Falaq turun di Mekah. Ya, silahkan dibaca, nanti diingat-ingat ya. Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan, apa sih makna yang terkandung
dari surat Al-Falaq ini. Anak-anak, dari surat Al-Falaq ini Allah memerintahkan kepada kita untuk mohon perlindungan kepada Allah. Ya, anak-anak, karena sesungguhnya kita itu manusia yang sangat lemah, sehingga kita harus mohon perlindungan kepada Allah. Ya, dalam hal apa saja kita harus mohon perlindungan kepada Allah? Nah, dijelaskan pada ayat yang kedua, yaitu kita harus mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Nah, anak-anak, sekarang ini ada virus corona ya, yang kalau orang kena virus corona, tenggorokannya menjadi sakit, menjadi batuk-batuk, menjadi sesak nafas, sehingga kita harus mohon kepada Allah agar terhindar dari makhluk Allah yang namanya corona ini. Nah, tentu kita harus menerapkan ya protokol kesehatan di mana-mana. Termasuk saat ini kita tidak bisa bertemu tatap langsung karena kita melaksanakan protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus corona. Yang kedua, kita harus mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan malam apabila gelap gulita. Anak-anak, Masya Allah, luar biasa, Allah menciptakan malam itu adalah agar kita bisa beristirahat. Tetapi ada saja orang jahat yang berkeliaran untuk mencuri. Nah, sehingga kemarin ya di awal-awal corona di tempatnya Ustazah, saya yakin di tempatnya anak-anak juga ada gerakan ronda ya, karena ada pencuri yang berkeliaran. Maka kita harus mohon perlindungan kepada Allah agar kita dijaga ya di waktu malam. Yang ketiga, kita harus mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan penyihir. Apa masih ada sih sekarang penyihir? Ya anak-anak, sekarang masih ada orang yang menggunakan sihir untuk menipu. Ya, disihir agar menyerahkan uangnya, disihir agar menyerahkan hartanya. Maka kita ketika keluar rumah membaca doa mohon perlindungan kepada Allah. Sudah hafal kan doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang keempat, ya ini ada pada ayat yang kelima, yaitu kita mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan orang yang dengki. Contohnya anak-anak, Nabi Muhammad, ya Allah, orang yang sebaik itu, tapi masih ada orang yang dengki. Bahkan yang dengki itu pamannya sendiri, namanya Abu Jahal dan juga Abu Lahab. Abu Jahal itu karena kedengkiannya pernah merencanakan niat jahat kepada Nabi Muhammad, ingin melempar batu ke Nabi Muhammad. Dan akhirnya Abu Jahal itu melaksanakan niat jahatnya, menemui Nabi Muhammad di dekat Ka'bah yang pada waktu itu Nabi Muhammad hendak melaksanakan sholat subuh. Akhirnya Abu Jahal mendekati Nabi Muhammad, kurang satu langkah dia sudah mengayunkan tangannya untuk melempar batu kepada Nabi Muhammad. Tiba-tiba badannya kaku, wajahnya pucat, dia justru berjalan mundur dan tidak bisa melakukan apa-apa. Karena Nabi Muhammad dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Maka kita harus mohon perlindungan kepada Allah dari orang-orang yang dengki. Nah, selanjutnya anak-anakku, bagaimana cara mohon perlindungan kepada Allah? Suatu hari Rasulullah pernah bersama Ibnu Abbas, yang mana Rasulullah berpesan kepada Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, ihfadillah yahfadha. Ya, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ya,
Sehingga bagaimana cara kita mohon perlindungan kepada Allah? Yaitu kita dengan menjaga Allah. Apa sih menjaga Allah itu caranya bagaimana? Yaitu dengan kita melaksanakan semua perintah Allah. Kita mengerjakan sholat 5 waktu, puasa, sedekah, berdoa. Insya Allah ketika kita menjalankan perintah Allah, maka kita akan dijaga. Oke anak-anak, cukup sekian. Sampai ketemu lagi pada pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.